menjelaskan tentang apa itu ekoenzim dan bagaimana cara pembuatannya. Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula. Di sini bisa memakai gula merah atau molase, tetes tebu. Tidak disarankan gula pasir. Ya. Kemudian sisa buah dan sayuran. Di sini buah-buahnya itu yang dipakai bisa kulit buahnya. Jadi kulit buah atau potongan sayuran yang masih segar. Jadi potongan-potongan sayuran yang merupakan sisa. Ya, yang merupakan sisa yang penting adalah yang masih segar. Kemudian air. Air di sini bisa air keran, air hujan, air buangan AC dan lain-lain. Dengan perbandingan 1 bagian gula, kemudian 3 dibanding 3 bagian sisa buah atau sayuran, dan 10 bagian air, bisa liter atau mililiter. Kemudian untuk lama pembuatan ekoenzim itu adalah selama 3 bulan di wilayah tropis dan 6 bulan di subtropis. Hasil akhirnya adalah cairan yang berwarna kecoklatan ini dengan aroma asam segar. Warna ekoenzim itu tergantung dari jenis sisa buah sayuran yang dipakai maupun jenis gula yang digunakan. Jadi bervariasi dari coklat muda hingga coklat tua. Penemu dari ekoenzim itu adalah Dr. Rosukon, ini keliru ya, Dr. Rosukon Phompanphong dari Thailand. Kemudian, mengapa kita itu memakai atau membuat ekoenzim? Di sini kita tahu bahwa sampah organik itu di TPA itu menimbulkan bau yang tidak sedap di lingkungan. Jadi intinya ini adalah memanfaatkan sampah atau limbah rumah tangga yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, itu daripada dibuang ke sampah, ini dibuat menjadi ekoenzim yang bermanfaat. Kemudian dengan membuat ekoenzim ini, kita telah mengolah sebagian besar sampah kita dan mengurangi beban di tempat pembuangan akhir sampah. Cara pembuatan ekoenzim seperti tadi yang saya sebutkan di atas, bahan pembuatan ekoenzim itu berupa 1 bagian gula, kemudian 3 bagian sisa sayur dan kulit buah, terutama ini yang masih segar, ya, yang masih segar, dan 10 bagian air. Jumlah yang disarankan tadi perbandingannya adalah 1 dibanding 3 dibanding 10. 1 bagian gula, 3 bagian bahan organiknya, dan 10 bagian air. Jadi volume maksimal air itu disarankan 60% dari volume wadah. Jadi jangan terlalu penuh, ya, nanti penuh meluap. Ya. Nah, di sini misalnya volume wadahnya itu 10 liter, maka volume air itu maksimal 6 liter, 60%. Kemudian jadi air 6 liter itu sama dengan 6 kilo. Gulanya itu 600 gram dan sisa buah atau sayuran itu 3 kalinya jadi 1.800 gram. Wadah yang bisa digunakan adalah yang berbahan plastik, boleh besar atau kecil, dan memiliki mulut, ya, mulut yang lebar. Kemudian air, tadi ya air yang bisa digunakan itu semua ya, semua air ini air sumur bisa, ya, air hujan, air pam, air galon bisa. Kemudian untuk tips memilih gula itu yang disarankan jangan memakai gula pasir. Kategori sayur dan buah. Jadi semua sisa buah atau sayuran itu dapat digunakan untuk membuat ekoenzim. Jadi kecuali yang sudah dimasak atau direbus, digoreng gitu, itu tidak bisa ya. Kemudian yang busuk, berulat, dan berjamur. Juga yang berminyak seperti kelapa dan ampasnya itu tidak. Dan kering ya, keras, kayu. Kemudian
Tips, sisa buah dan sayuran itu nanti dipotong-potong sesuai dengan ketersediaan waktu masing-masing. Semakin banyak jenis bahan yang digunakan, itu semakin kaya hasil ekoenzimnya. Bagaimana langkah pembuatannya? Yang pertama, bersihkan wadah dari sisa sabun atau bahan kimia, kemudian diukur volume wadah. Jadi untuk air itu 60% ya dari volume wadah. Kemudian dimasukkan gula atau molase sesuai dengan takaran, yaitu 10% dari berat air. Yang ketiga, dimasukkan potongan sisa buah dan sayuran, yaitu 30% dari berat air. Lalu diaduk rata. Kemudian ditutup rapat. Di sini dimaksudkan supaya tidak ada nanti belatung yang tumbuh ya. Nah, harus yang rapat. Kemudian diberi label, kemudian diberi tanggal pembuatan dan tanggal panen. Jadi di sini tidak ada keharusan untuk membuka dan mengaduk. Juga tidak ada keharusan untuk meremas bahan organiknya. Pastikan di sini wadah itu akan tertutup serapat mungkin. Jadi disarankan 7 hari pertama itu wadahnya itu dibuka tutup. Ya, itu maksudnya untuk mengeluarkan gas. Kemudian untuk 7 hari itu setelah 7 hari dibuka pertama itu diaduk. Maksudnya supaya bahan organiknya itu bisa turun, ya, tidak berada di atas. Nah, setelah itu ditutup lagi. Setelah 30 hari atau 1 bulan itu diaduk. Ya, diaduk. Kemudian ditutup rapat lagi, rapat ya. Nah, kemudian dibiarkan sampai panen, jadi sampai umur 3 bulan. Ya, kemudian ditempatkan di lokasi yang teduh, di lingkungan bersih, dan sirkulasinya baik. Bisa juga kita menyicil ekoenzim. Jadi disiapkan wadah yang cukup besar ini ya, dan gula yang cukup. Tetapi jika kita memiliki wadah yang besar dan gula yang cukup, tetapi tidak memiliki sisa buah dan sayuran, kita bisa menyicilnya sedikit demi sedikit. Jadi disiapkan dulu wadahnya yang sudah berisi air dan gula sesuai dengan takaran, kemudian dimasukkan bahan organik sedikit demi sedikit sesuai dengan ketersediaan, dicatat beratnya setiap kali menambahkan bahan. Setelah bahan itu memenuhi takaran, maka catat tanggal tersebut sebagai tanggal pembuatan ekoenzim. Kemudian ekoenzim ini tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Pemanenan ekoenzim itu setelah 90 hari atau setelah 3 bulan, ini ekoenzim bisa dipanen. Ada kemungkinan di sini ada muncul jamur putih halus atau pitera. Ya. Ini bisa dipisahkan dan bisa nanti dimanfaatkan. Ekoenzim bisa dipanen dengan cara disaring dan disimpan di wadah yang tertutup. Ya, disarankan ekoenzim itu dikemas di botol-botol kecil atau plastik yang bertutup rapat. Ini alasannya untuk praktisan dan untuk menjaga kualitasnya. Standar baik ekoenzim itu jika pH-nya itu di bawah 4, aromanya asam segar dan khas fermentasi. Jadi manfaat ampas ekoenzim ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam ini ya. Misalnya untuk membersihkan saluran kloset itu bisa di blender dan dituang pada kloset pada malam hari. Untuk mengharumkan mobil itu bisa dikeringkan dan dimasukkan dalam tas kain kecil. Bisa digunakan untuk pupuk organik, tapi di sini jangan ditaruh di dalam pot tapi di lahan ya. Kalau yang untuk pupuk organik cair itu nanti bisa disiramkan tetapi diencerkan lebih dahulu.
dengan perbandingan 1 dibanding 1000. Kemudian resep modifikasi, ini ya, wadah itu diajarkan diisi air maksimum 50% dari wadah, misalnya untuk sabun cair, ini ada perbandingannya 1 bagian gula, 3 bagian sisa buah atau sayur, 10 bagian air, ditambah 1 bagian dari larak kering atau tanpa bijinya. Kemudian bisa juga digunakan untuk ekoenzim aromatik ya, dengan diberi, bisa digunakan kulit jeruk nipis, kulit jeruk lemon, ataupun dengan pandan, ya, serai, atau kemangi, mint, dan bunga-bungaan dengan menambahkan 10% tadi ya, 10% bahan aromaterapi, kemudian dilanjutkan fermentasi kembali selama 1 bulan. Kalau sudah lebih dari 1 bulan pun tidak masalah, karena tidak ada kadaluarsa. Lalu bagaimana cara memperbaiki ekoenzim? Jika timbul belatung, ini penyebabnya adalah wadah kurang tertutup rapat. Jadi solusinya memperbaiki kerapatan wadah. Tempatkan wadah tadi yang tertutup itu di bawah sinar matahari pagi selama 30 menit. Selama 3 hari, nanti diperiksa kembali setelah 7 hari. Kemudian memperbaiki ekoenzim apabila tumbuh jamur yang warnanya hitam dan larutan itu berbau seperti got. Jadi di sini penyebabnya adalah adanya kontaminasi mikroba yang tidak baik. Kemungkinan karena lokasi penempatan wadah yang kurang baik. Solusinya adalah memperbaiki kerapatan wadah. Tempatkan wadah yang tertutup tadi di bawah sinar matahari pagi selama 30 menit selama 3 hari dan diperiksa kembali setelah 7 hari. Apabila bau got itu masih tidak hilang setelah 3 hari, penjemuran dan total 7 hari perbaikan, maka dimasukkan gula sejumlah takaran awal pembuatan, lalu difermentasi lagi selama 1 bulan. Informasi tambahan, jika di dalam fermentasi itu berjalan dengan baik, maka larutan fermentasi itu akan beraroma alkohol setelah 1 bulan. Dan beraroma asam segar seperti cuka itu setelah 2 bulan. Kemunculan lapisan jamur, ini yang berwarna putih di atas permukaan, kemudian lapisan seperti jeli pada larutan fermentasi itu adalah hal yang wajar. Jamur putih atau Pithera dan mama enzim ini adalah bonus yang tidak selalu muncul. Jamur putih dan mama enzim bukanlah patokan kualitas dan keberhasilan pembuatan ekoenzim. Ya. Kemudian manfaat ekoenzim itu dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, untuk kesehatan, untuk air, udara, tanah, dan pertanian. Manfaat ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari ini sebagai pembersih alami di lantai, ya, kemudian sebagai pembersih alami ini di kamar mandi, sebagai sabun cair alami, membersihkan pestisida dan kuman pada sayur dan buah, dan ini nanti ada takarannya. Ya. Ekoenzim untuk perawatan diri, untuk kumur-kumur, untuk campuran pada sampo dan sabun mandi, untuk pengganti odol atau pasta gigi, dan campuran nonar. Jamur putih dan mama enzim ini sebagai alternatif perawatan wajah. Jamur putih halus, Pithera ini dapat dimanfaatkan sebagai masker wajah, dan mama enzim ini dapat dimanfaatkan sebagai masker wajah, penutup luka, dan pereda demam. Ya, jadi bagi kesehatan itu sebagai detox, sebagai hand sanitizer, bisa mengatasi berbagai luka, mengatasi berbagai macam penyakit kulit, sebagai penghasil ion negatif, dan sebagai rancang ekoenzim, ini bisa memperbaiki kualitas tidur dan memulihkan gangguan kesehatan. Nah, kemudian bisa membantu mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik di rumah Anda. Jadi ini didekatkan di laptop, gitu bisa. Manfaat ekoenzim bagi udara, air, tanah, dan pertanian, ini bisa meningkatkan kualitas udara, ya.
air, dan tanah. Juga dapat digunakan sebagai humidifier ini untuk menghilangkan bau yang tidak sedap, bisa menjernihkan kolam atau sungai, ya, kemudian bisa digunakan sebagai pupuk. Ya, jadi di sini untuk tanah dan pertanian manfaatnya adalah bisa digunakan sebagai pupuk untuk dituang di pengairan sawah ataupun bertani di tanah gersang ini. Nah, tapi di sini harus ada perbandingannya ya, ekoenzim dengan air 1 mili dibanding 1000 mili. Kemudian ini adalah takaran ekoenzim dalam aplikasi sehari-hari. Dapat dibaca sendiri, ya. Ini untuk mencuci pakaian 1 dibanding 1 dibanding 500 sampai 1000. Jadi ekoenzim dibanding sabun dibanding air 1 dibanding 1 dibanding 500 sampai 1000. Nah, saya kira ini selamat membuat ekoenzim dan terima kasih.